Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya Ceprianto akan membahas sebuah fenomena besar yang sedang mengubah wajah pemasaran di tanah air kita, yaitu revolusi kecerdasan buatan dalam pemasaran digital Indonesia di tahun 2026. Kita akan melihat bagaimana teknologi ini bukan lagi sekedar bumbu, melainkan penggerak utama bisnis saat ini. Pertama, mari kita lihat kondisi industri kita berdasarkan data terbaru dari Kata Data dan laporan ekonomi digital, sektor belanja, daring, serta perusahaan rintisan di Indonesia masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Namun, pasar sekarang sudah sangat padat, perusahaan tidak bisa lagi hanya mengandalkan iklan besar-besaran, mereka butuh cara yang lebih pintar dan tepat sasaran untuk bertahan di tengah persaingan. Tren yang paling menonjol saat ini adalah penggunaan kecerdasan buatan untuk personalisasi mendalam, merujuk pada berita dari bisnis.com dan Kompas Tekno. Perusahaan besar kini menggunakan mesin pintar untuk memahami kebiasaan kita secara pribadi. Layanan pesan otomatis yang kita temui sekarang bukan lagi sekedar menjawab pertanyaan sederhana, melainkan bertindak sebagai asisten belanja pintar yang memahami kebutuhan kita secara unik. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Mari kita bedah melalui tahapan perjalanan konsumen ini. Pertama, pada tahap kesadaran, tentu teknologi ini menyaring sasaran iklan agar tepat pada orang yang membutuhkan. Kedua, pada tahap ketertarikan dan keputusan, layanan pesan otomatis yang responsif bekerja selama 24 jam penuh dengan menjawab keraguan pembeli, yang mana artinya teknologi ini mempercepat proses dari sekedar melihat hingga menjadi tindakan membeli. Inilah yang kita sebut sebagai optimasi tingkat keberhasilan penjualan. Dampaknya sangat nyata. Sebelum menggunakan teknologi ini, pemasaran sering kali bersifat tebak-tebakan dan memakan banyak biaya. Namun, setelah diterapkan, efisiensi biaya iklan meningkat drastis hingga 30%. Bagi masyarakat, dampaknya adalah pengalaman belanja yang lebih relevan, bisnis tumbuh lebih sehat, dan konsumen pun merasa lebih dilayani dengan baik. Namun pada catatan penting yang perlu kita perhatikan, dari media CNN Indonesia sering mengingatkan tentang pentingnya keamanan data. Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, setiap strategi pemasaran digital wajib menjunjung tinggi etika kita. Tidak boleh hanya mengejar keuntungan, tapi juga harus menjaga kerahasiaan data pelanggan sebagai amanah yang paling berharga. Sebagai langkah ke depan, saya merekomendasikan 3 strategi utama. Di antaranya pertama, etika data. Pastikan kepatuhan penuh pada aturan hukum yang berlaku. Kedua, model gabungan. Jangan serahkan semuanya pada mesin. Tetap gunakan sentuhan kreativitas manusia, agar merek kita tetap terasa hangat dan memiliki empati. Ketiga, pembelajaran berkelanjutan. Dunia digital berubah sangat cepat, sehingga kita harus terus memperbaharui strategi secara berkala. Sebagai kesimpulannya, kecerdasan buatan adalah kunci efektivitas pemasaran di tahun 2026. Teknologi membantu bisnis menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Seluruh pemaparan ini saya susun dengan merujuk pada data dan berita resmi dari Kata Data, CNN Indonesia, dan bisnis.com guna memastikan strategi yang kita bahas memiliki landasan yang kuat. Kan, teknologi hadir bukan untuk menggantikan peran kita, melainkan untuk memperkuat potensi terbaik kita. Di era perubahan yang sangat cepat ini, janganlah kita merasa takut dan merasa akan digantikan. Adapun sebaliknya, jadikan kemajuan ini sebagai undangan untuk terus tumbuh. Ingatlah bahwa mesin mungkin memiliki logika yang tak terbatas, namun manusia memiliki hati, empati, dan kreativitas yang tak akan pernah bisa ditiru oleh algoritma manapun. Pemenang di masa depan bukanlah mereka yang memiliki teknologi paling mahal, melainkan mereka yang paling berani beradaptasi tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya. Teruslah belajar, teruslah bereksplorasi,
Karena di setiap perubahan besar, selalu ada peluang yang jauh lebih besar bagi mereka yang siap melangkah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ceprianto. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.